Tomak itu berharap dikasih orang. Sampean pernah nggak bilang kalau artis-artis di Jakarta kikir? Tidak pernah kan? Karena kamu tidak pernah ingin diberi. Tapi kalau kamu punya pacar karena kenal tidak pernah ditraktir, oh pacar saya. Karena kamu ingin diberi. Pernah nggak kamu ngukumi orang lain kikir yang nggak kenal? Padahal tidak pernah memberi. Apa kak? Karena kamu tidak pernah ingin. Coba sekarang kamu saya tanya, ini latihan cerdas. Definisi kikir itu apa tuh? Nggak pernah memberi kamu kan? Artis-artis Jakarta, tokoh-tokoh nasional pernah nggak memberi kamu? Enggak kan? Tapi tidak pernah kamu vonis kikir karena kamu tidak pernah toh. Tapi pacar kamu kok amin ditraktir terus, atau istri kamu atau mertua kamu kok tidak ngasih warisan, kamu bilang kikir kan? Sebabnya kikir betul apa karena kamu tomak berharap? Tomak. Maka di kitab tasawuf itu nggak ada bab kikir, yang ada bab tomak. Karena asal usul menvonis orang kikir itu karena tamak. Maka jangan banyak kenal orang, nanti banyak hukum kamu. Sombong juga gitu, di tasawuf itu gak ada bab sombong. Karena orang hukumi orang lain sombong itu karena kamu tidur. Ada orang gak kenal, terus lewat saja gak tanya kamu bilang sombong enggak kan? Tapi kalau kenal, oh sombong betul, kenal gak tanya kan gitu. Jadi tasawuf itu sisi unik dari khazanah Islam. Makanya di tasawuf itu gak ada kritik terhadap kikir. Ya tentu kikir itu buruk, pasti ya kikir itu buruk. Tapi gak perlu dikritik. Jangan-jangan yang salah kamu. Mau kenal Pak On di PPAI terus ingin jadi sekretarisnya. Terus ingin kenal Pak Jokowi ingin jadi menterinya. Nanti kenal rektor ingin jadi pegawai. Ketika gak diturutin bilang Pak Rektor kikir. Tapi orang lain ya kak pernah berharap. Mungkin gak menvonis Pak Rektor atau Pak On ini kikir, enggak kan? Berarti vonis kikir itu status orang itu apa gak kesampaian niat kamu? Memang agak jelimet ilmu tasawuf, tapi itu unik, itu bagian dari khazanah apa? Makanya Rasulullah itu sering isti'adzah, minta perlindungan wa min toma'in fi ghairi matma'in. Ya Allah, saya ada ini berkeinginan yang tidak layak. Karena semua dunia ini dimulai dari itu. Coba kamu protes negara itu karena ingin makmur sejahtera tanpa kerja, sehingga nyalakan menteri keuangan, menteri. Makanya kalau guyonannya ulama tasawuf tak beri bocoran, guyonannya orang tasawuf. Gini guyonannya. Anta lam tajid min nafsika kullama turid, fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu yang punya keinginan saja tidak bisa memenuhi apa yang kamu inginkan. Kenapa keinginan itu kamu timpakan ke orang lain untuk memenuhi kamu? Wong kamu yang punya keinginan saja tidak bisa mewujudkan. Kenapa keinginan Anda kamu timpakan, bebankan orang lain untuk memenuhi keinginan Anda? Misalnya kamu, Gus saya ini goblok, tolong pinterkan. Wong kamu yang ini saja tidak bisa. Kok menyuruh saya? Jadi kalau tiap tasawuf itu unik. Seperti kamu mencintai istri tulen itu ingin kan dicintai istri tulen. Kamu sendiri kan nggak bisa cinta tulen, masih pelengahan sana sini. Kamu pacaran, ingin pacar kamu setia. Ternyata kamu bikin sekian alternatif. Kalau putus ini punya ini, putus ini. Tapi kamu ingin ini setia kan nggak fair. Makanya guyonanya orang tasawuf itu. Anta lam tajid min nafsika kullama turid, fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Gampang tuh apalane, pokoknya ratrit gitu aja gampang. Jadi kamu yang punya keinginan saja tidak bisa memenuhi. Kok orang lain disuruh memenuhi? Jika orang tasawuf itu malu betul. Misalnya saya kok ingin Pak On takdim sama saya itu kurang pegawai. Kalau saya ingin ditakdimi saya menakdimi diri saya sendiri. Makanya berbahagialah orang yang ngilu, saya ganteng sendiri, saya kaya sendiri. Menunggu orang lain bilang kamu kaya itu repot. Menunggu orang lain bilang kamu hebat itu, ya sudah bilang aja ya Allah saya hebat, ya Allah saya ganteng, ya Allah saya cantik. Daripada menunggu orang lain bilang apa? Cantik. Jadi ilmu tasawuf itu nih. Jadi kalau fikih itu yang dikritik itu kikir. Kalau tasawuf enggak tomak. Karena orang yang kamu vonis kikir itu jangan-jangan tidak kikir tapi mementingkan yang lebih penting. Misalnya ada teman yang tidak pernah nakdir kamu, ternyata punya ibu sakit, uangnya dianggarkan untuk ibunya yang sakit, atau anaknya sekolah, atau keluarganya masih hidup ya, sehingga sama teman dia kikir. Hakikatnya kikir apa mementingkan yang penting? Tapi kamu karena gak pernah ditraktir menvonis kikir. Ini pelajaran. Jadi makanya yang dianteni ilmu tasawuf itu tomak.
tamat kalau dalam bahasa Indonesia, bukan kikir. Karena vonis kikir itu akan disematkan orang yang tidak kesampaian hajatnya. Pokoknya bapak saya itu, keluarga kiai itu ajarannya, yang penting jangan berharap dari orang lain. Ini Pak On saksinya, saya benar benahin terjemah itu nggak pernah ikut melakukan seperti itu. Yang ngaji aja. Karena pikirannya keluarga kiai itu sederhana. Kalau ngamal ya ngamal saja, ngamal kudroy. Makanya buyut-buyut kita semua ini kan pahlawan. Membela negara Indonesia jadi ya nggak pernah kebayang jadi presiden. Jadi sekarang nggak ngamal sedikit saja. Ini bahaya kalau dalam kelangsungan bernegara karena orang biasa transaksi. Awal negara ini dibangun berdasar heroik bukan berdasar apa transaksi. Sekarang orang akan membiasakan apa-apa itu transaksi. Nah, ini tidak bagus untuk kelangsungan bernegara, apalagi kelangsungan sehingga seperti saya ini masih punya desa-desa binaan di Sragen, di pedalaman Papua sekalipun saya punya santri banyak di Papua. Itu kalau cerita itu unik-unik. Itu mau Jumatan, itu nggak ada orang Papua. Sudah datang setengah 12, datangnya 3 jam, di situ mau ketemu santri. Semua, karena ya akhirnya mereka tanya gini Pak, pertanyaannya itu, Gus, boleh nggak Jumatan orang 3? Secara fikih Syafi'i kan harus orang 4. Kemudian mereka tak bilang, gue sholat duhur saja. Mereka nggak mau Jumat-Jumat kok duhur. Harinya kan Jumat, masa sholatnya? Sehingga kita yang jadi kiai akhirnya nyari fikul madzhabil arba, nyari fikih madzhab. Nyata Imam Malik membolehkan orang 6, ada yang bilang 12. Yang penting keceluk jampun itu kelompok. Kalau 3 kan belum keceluk apa? Belum disebut apa? Ini penting saya utarakan supaya kita berjuang itu bukan karena servis seperti ini kayak melihat masjidnya keren, kampus swasta tertua, masuk nomor 1, 2 di Indonesia. Oke, kita syukur dengan besaran. Tapi yang namanya dakwah itu menjadikan orang tidak tahu menjadi tahu, termasuk kepada desa-desa tertinggi. Sama, yang namanya menteri itu pembantu presiden untuk memenuhi kebutuhan rakyat banyak. Sekarang misalnya menteri pertaniannya itu hebat, cerdas, tapi petani nggak mau nandur padi mau. Coba yang membantu ketahanan pangan itu para petani mau nanam padi apa karena menteri pertanian? Karena petani mau nanam. Ya sudah GR saja, kita pembantu presiden karena ikut menyumbangkan ketahanan. Tapi kamu kan nggak digaji, kita keren, ngamal tanpa harap gaji. Ini penting supaya Anda itu nggak hati kecil gitu. Ikut menyumbang negara tanpa ingin dapat gaji. Keren nggak? Nah itu nubuah. Apa? Nubuah. Orang Ansor itu seperti itu. Sehingga ketika Rasulullah wafat dan ada kompetisi kepemimpinan, itu orang Ansor gak ikut. Sudah kita makmum saja, silahkan dibagi. Saking baiknya orang. Nah, makanya saya ulang lagi, kecerdasan nubuah ini yang gak difahami orang Khawarij. Orang Khawarij cara berpikir yang kerja banyak harus dapat. Sementara kecerdasan nubuah enggak. Yang biasa memberi terus memberi saja biar derajatnya tetap al-yadul ulya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya baca supaya dapat berkahnya ulama-ulama dulu, karena ini dikarang oleh ulama yang dipakai rujukan seluruh dunia. Begini, qala Ibnu Taimiyah ma'rifatu sababil nuzuli yu'inu ala fahmil ayat. Mengenali asbabun nuzul itu membantu memahami secara benar ayat. Karena tadi kalau ayat itu dipotong itu maknanya bisa kacau kayak tadi famastam ta'tum bihi minna fa'atuhuna ujurun. Kalau diterjemah itu kan mendukung kawin mutlak. Kalau terjemahnya saja perempuan siapa saja yang pernah kamu nikmati yang penting kamu bayar, itu kan aliran sesat dan menyesat. Itu konteks asbabun nuzul tidak seperti itu. Perempuan yang sudah menjadi istri kamu, seorang lagi perempuan yang sudah menjadi istri kamu, jika sudah kamu hubungan intim maka maharnya harus dibayar penuh. Tapi kalau belum hubungan intim maharnya hanya wajib separuh. Fanis rumah farotum illa ayafuna au ya'waladhi biyadihi uqdatun. Tapi tadi kalau di Indonesia gimana Gus? Ya itu yang repot, maharnya itu tadi mau kena atasan dan apa? Bawahan. Wah kacau kalau di Indonesia. Sehingga kita bingung kalau dalam logika Arab kan gitu.
Bayangannya kalau cerai, kata Allah, fala ta'khudhu minhu syai'an. Harta yang sudah kamu berikan ke istri jangan diambil. Sampai dilarang ngambil tuh karena jumlahnya banyak sehingga kepikiran ngambil. Kalau di Jawa nggak usah dilarang, sudah ada akan ngambil karena rukuhnya sudah itu susahnya baca Quran di Jawa ini.